pada irigasi sprinkler ini yang diterapkan pada daerah-daerah atau pada tanaman yang tidak berbentuk pohon. Ya. Jadi tidak berbentuk pohon, berbeda dengan irigasi tetes. Kalau irigasi tetes, tanamannya harus berbentuk pohon. Kemudian air yang digunakan pada irigasi sprinkler itu lebih banyak daripada irigasi tetes. Lebih banyak daripada irigasi tetes. Dan irigasi sprinkler ini sangat tergantung, kinerjanya sangat tergantung pada kecepatan angin. Jadi kalau angin bertiup kencang, tentu saja akan menurunkan performance atau kinerja daripada irigasi tetes. Bisa sesuai digunakan untuk tanaman hortikultura. Jadi misalnya sayur-sayuran seperti wortel, sawi, seperti yang kita lihat di Pangkep tempo hari yang lalu. Kemudian jagung juga bisa, karena tidak berbentuk pohon. Tebu bisa, tapi pisang itu tidak bisa. Jadi yang sifatnya menyebar, tanaman-tanaman yang sifatnya menyebar, wortel, umbi-umbian, apalagi padi juga bisa, tapi padi ladang itu bisa. Tapi lombok kurang cocok kalau lombok, karena dia berbentuk individu-individu atau berbentuk pohon, ya, seperti itu. Kedalaman irigasi atau ketebalan irigasi dapat kita hitung dengan persamaan dx sama dengan moisture management allow deficit atau available water atau air yang tersedia dibagi 100 dikali dengan WA, water holding capacity, kapasitas tanah memegang air, dikali dengan Z. Z itu kedalaman perakaran. Jadi misalnya jagung, kedalaman perakarannya sekitar 1 meter. Nah, kemudian apalagi ubi jalar lebih dalam lagi, bisa sampai 2-3 meter ubi jalar. Kemudian MAD ini adalah defisit lengas tanah yang diizinkan. Ya, jadi berapa defisit lengas tanah yang dibolehkan sehingga tanaman itu belum mencapai titik layu permanen. Ya, kalau sudah titik layu permanen artinya walaupun disiram dia sudah tidak bisa tumbuh lagi. Ya, tidak bisa. Interval irigasi adalah frekuensi irigasi atau jumlah irigasi yang diberikan dalam suatu periode waktu tertentu. Itu interval irigasi. Misalnya berapa kali dalam 1 hari, apakah 1 kali atau 2 kali, atau berapa kali dalam 2 hari atau 3 hari, ya, berapa kali dalam sepekan. Nah, interval irigasi ini pada
dapat kita hitung secara sederhana. DN dibagi dengan UD. UD adalah kebutuhan air untuk memenuhi evapotranspirasi, evapotranspirasi tanaman. Berapa milimeter per hari? Biasanya untuk padi itu sekitar 4 atau 5 milimeter per hari. Kebutuhan air dapat kita hitung dengan persamaan ini. Pertama kita menghitung evapotranspirasi acuan EO dengan metode Penman. Jadi pada perhitungan kebutuhan air evapotranspirasi dapat kita hitung dengan menggunakan metode Penman. EO bisa dihitung dengan menggunakan program Kropwatt, ya, seperti yang kita sudah sebutkan pekan yang lalu. Kemudian menghitung ETC atau evapotranspirasi tanaman. Ini rumusnya adalah Kc dikali dengan EO. Nilai Kc sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Ada pada fase pertumbuhan, fase pembungaan, dan fase pematangan. Kalau tidak salah ada 4 fase. Kemudian ya bisa menggunakan program Kropwatt untuk menghitung kebutuhan air tanaman. Dulu kami pasang di sini tapi sudah tidak ada barangkali. Kemudian bagaimana kebutuhan air, hubungan antara kebutuhan air dan pertumbuhan tanaman. Pada fase awal kebutuhan air lebih sedikit, kemudian pada masa pertumbuhan kemudian meningkat, kemudian menurun. Jadi menjelang panen ya tidak dibutuhkan, tidak terlalu banyak dibutuhkan air lagi menjelang masa panen. Jadi luas lahan 400 kali 400 meter, tanaman jagung ada 1,7 meter kedalaman per akarannya. Jenis tanah berpasir, available water 100 mm per hari, kemudian evapotranspirasi 6 mm per hari. Hitung DX-nya atau kedalaman irigasinya. Ya, kedalaman irigasinya 50/100 dikali 100 kali 1,7 sama dengan 85 mm. Kemudian interval irigasinya, kalau misalnya laju evapotranspirasi 6 mm per hari, setelah kita hitung, maka interval irigasi adalah 14 hari. Artinya satu kali irigasi setiap 14 hari. Satu kali irigasi setiap 14 hari. Ya, ditulis ini. Nah, ini kalau misalnya panjang
lahan 400 meter, sedangkan radius panjang daripada sprinkler kita itu 22 meter misalnya, maka dibagi dengan 22, maka setiap berpindah pada jarak 18,2 meter. 18,2 meter. Kalau misalnya radius daripada lemparan sprinklernya itu hanya 22 meter, maka jarak pindahnya sekitar 18 meter. Kemudian jumlah hari itu kalau kurang dari 14, ini 2 pekan, 2 pekan. Kalau kurang maka 2 kali pindah dalam 1 pekan untuk efektivitasnya. Karena interval irigasi 14